Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan kalimatut tahmid biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya sholawat serta salam semoga selalu tercurah kehadirat junjungan kita, panutan kita, kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya, pertolongannya fid dini wal akhirah. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, baik di timur, tenggara, utara, selatan, barat, daya, baik di atas maupun di bawah, baik di dunia maya ataupun yang dinamakan dunia gaib. Selamat berjumpa kembali dengan Lekhar Petualang di sini. Dan sebelum saya menceritakan histori tempat yang saya buat camping ini, saya ingin mengajak Anda untuk ngopi dulu, teman-teman. Oke, yang belum ngopi, mari bikin kopi dan minum bersama Lekhar Petualang. Yuk teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Dan kebetulan saya sudah masak nasi, juga sudah masak sayur ya teman-teman. Sayurnya tempe, dikasih tomat ya. Dan mudah-mudahan nanti enak buat ganjal perut supaya tidak masuk angin teman-teman ya. Oke, saya akan cerita histori pada tempat yang saya buat camping ini teman-teman ya. Tempat saya buat camping ini adalah sebuah hutan yang kurang lebih 3 kilo dari pemukiman penduduk. Nah, tempat ini saya dikasih kabar atau direkomendasikan dari teman saya yang seorang penebang kayu teman-teman ya. Karena Anda bisa lihat di sebelah keliling ini adalah bekas tempat nebang kayu teman-teman. Dan ceritanya bahwa lahan ini ataupun hutan ataupun kebun ini adalah warisan leluhur ya, warisan leluhur yang notabene dulu itu waktu nenek moyangnya dipasang kayak kalau orang Jawa bilang santet atau satet ya, ataupun tunggeng namanya, gunanya untuk menjaga hasil kebun supaya tidak dicuri orang. Karena kebun ini sangat luas sekali teman-teman ya, sekitar berapa, ada 2 hektar kali ya, agak pereng gini. Jadi saya mendirikan tenda itu di perengan juga. Ini saya mengambil tempat yang rata, jadi tepatnya di sekeliling daripada tempat penebangan kayu ini. Jadi bahwa lahan ini adalah lahan yang disantet ataupun disantet atau dipasangi tunggeng, atau boleh dikatakan kalau bahasa Indonesia adalah dipasang semacam jampi-jampi atau makhluk gaib atau apa ya. Jadi hujan apa ya? Angin. Oh ya. Jadi beberapa hari yang lalu, bahwa tempat ini kan banyak pepohonan yang ditebangi teman-teman ya. Jadi kebetulan ada mungkin dalam 30 pohon yang ditebang ya. Jadi orang penebang kayu ini karena beramai-ramai ya, banyak. Jadi ada bosnya, ada penebangnya, ada tukang tutuh yang naik atas itu yang nebangi, yang motongin ranting-rantingnya terus dijatuhkan. Jadi sebelum memotong ini sudah sudah dibayar dulu ya kan, dibayar dulu selepas rembukan ya, rembuk terus harganya sudah jadi, maka bakul kayunya atau pembeli kayu itu datang ke sini. Tapi bakul kayu ini tidak tahu bahwa tempat ini adalah pasang santet ya, sudah dipasang santet zaman dulu nenek moyang yang punya tanah ini ya. Dan kebetulan nahasnya ada 2 tenaga penebang kayu dan penutuh kayu inilah ya. Jadi tukang gerajinya itu ya kan. Jadi kebetulan itu selepas pekerjaan di sini 30 pohon itu selesai, kebetulan sudah dimuat oleh truk ya, dibawa ke tepi jalan terus dimuat ke truk. Nah, selepas sampai rumah mungkin dalam 2 minggu lah ya, 2 minggu selepas pemotongan, selepas pekerjaan di hutan ini selesai, itu sang penebang kayu dan juga
tenaganya 2 orang ya itu jatuh sakit teman-teman. Dan jatuh sakit ini dengar suara apa teman-teman? Jatuh sakit terus dibawa ke rumah sakit oleh bos kayunya itu, karena bosnya kan orang tanggung jawab. Jadi di saat tenaga kerjanya atau para buruhnya ini jatuh sakit dalam posisi kerja, tentu bosnya ini akan membawa ke klinik atau pengobatan. Akhirnya dibawa ke klinik rumah sakit. Di sana tidak terdeteksi apa-apa karena perutnya ini kembung ya, perutnya kembung, dan kedua tenaganya ini nggak mau makan. Jadi dalam 3-4 hari itu tidak makan, tidak minum, karena memang perutnya itu membesar. Nah pada akhirnya karena di rumah sakit tidak terdeteksi, hanya diimpus lah ya, diimpus. Badannya masih kuat ternyata, mudah-mudahan ya tidak terjadi apa-apa kata bosnya ini. Akhirnya karena di sana tidak terdeteksi apa-apa, hanya dapat asupan dari ini apa, infus dan juga obat yang diminum. Dan selepas mau makan, akhirnya 2-3 hari berada di rumah sakit ya, 3 hari tepatnya di rumah sakit, akhirnya pulang bisa makan. Tetapi di rumah sakit lagi teman-teman, sampai di rumah 2 tenaga ini sakit lagi, akhirnya balik lagi ke rumah sakit. Akhirnya seperti itu, diinfus lagi, terus dibawa lagi ke rumah, sampai rumah seperti itu lagi. Nah akhirnya bos kayunya ini akhirnya curiga, kenapa setiap dibawa ke rumah sakit diinfus bisa kembali makan, dan juga dideteksi itu tidak ada penyakitnya, atau sakit lambung atau apa, tidak ada, tidak terdeteksi mah ataupun asam lambung, itu tidak. Tetapi selepas dibawa ke rumah sakit diinfus dan dikasih obat, sampai rumah bisa makan. Akhirnya kan bingung, sampai bolak-balik 3 kali ya, sampai ke rumah sakit itu 3 kali bolak-balik ke rumah sakit itu membawa tenaganya. Akhirnya kan sang bos kayunya ini punya inisiatif, kita bawa ke kiai aja ya. Biasanya kalau penebang kayu itu karena menjalah apa, sampai ke mana-mana daerah, mana-mana tempat untuk mencari kayu untuk dijual ke pabrik ya kan. Akhirnya dia berinisiatif untuk, teman-teman dengar ada suara batuk, subhanallah. Akhirnya dibawalah ke kiai ya, kiai terus diruqyah di sana. Akhirnya sang kiai bilang bahwa tempat itu adalah tempat yang pernah disantet zaman nenek moyang yang punya tanah ini ya teman-teman. Akhirnya pun dijampi-jampi oleh kiai ini, ataupun dikasih ruqyah ataupun diobati dengan cara kiai ini. Akhirnya apa? Akhirnya pun bisa sembuh. Nah, yang saya herankan kenapa teman-teman? Saya curiga di sini ini ya. Curiganya kenapa? Orang beberapa hari bekerja di sini, sakit dibawa ke rumah sakit, terus tidak terdeteksi penyakitnya. Sakit sampai 3 kali bawa ke rumah sakit balik, rumah sakit balik. Nah kebetulan yang memperjelas ini adalah Pak Kiai tadi ya. Selepas di rumah sakit kok 3 kali bolak-balik. Nah Kiai ini saya curiga, bagaimana kok bisa ya kan. Nah pada malam hari ini saya ingin mencoba di sini karena ini adalah hutan ataupun kebun yang disantet ataupun dipasang tunggeng ya. Nah saya ingin bercamping di sini. Ada apa gerangan kebun ini? Ada apa gerangan hutan ini? Kok bisa terjadi hal demikian? Oke teman-teman, karena masakannya sudah mateng, nasinya sudah dingin, sayurnya sudah dingin, mari kita makan. Mari kita makan teman-teman. Dan saya kebetulan makan ini ada tomat dan juga ada tempe. Saya masak tempe dan juga tomat teman-teman ya. Dan seperti biasa saya bumbunya hanya garam, terus bawang putih, bawang merah tok ya teman-teman. Jadi ya asin-asin gimana gitu ya, asal nggak kebanyakan garam, tentu nggak terlalu asin teman-teman. Oke teman-teman, mari ambil makanan Anda, apapun makanan Anda, entah roti, entah kue, entah nasi goreng, nasi liwet dan lain-lain ya, apapun lauknya, mari kita makan bersama Lekhar, supaya Lekhar selalu bersemangat untuk
memberikan konten-konten kepada Anda, membuat video-video untuk Anda semuanya. Yuk teman-teman, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Mantap ini. Jadi kalau tempe itu teman-teman ya, kalau di desa atau di kampung kami, ini adalah makanan yang sangat favorit ya, karena memang di mana-mana itu, entah itu orang hajatan, itu pasti ada tempe, apalagi untuk keseharian, karena ini sangat ekonomis sekali kalau tempe itu teman-teman. Yuk teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Walaupun hanya dengan tempe dan juga bawang putih, bawang merah, garam, dan juga 1 butir tomat, nikmatnya luar biasa teman-teman. Subhanallah. Oke, kita benar-benar dulu teman-teman ya. Tadi sewaktu saya masak, saya makan, saya macam terdengar suara batuk-batuk teman-teman ya. Saya curiga batuk itu batuk apa yang batuk ya, siapa yang batuk di sini, padahal saya kan berangkatnya sudah jam 10-an saya teman-teman, karena memang nggak begitu jauh sih, cuma naik motor itu dalam 30 menit, naik motor dalam 30 menit, terus ini pun tidak jauh dari jalan raya, jadi motor langsung saya parkir, saya langsung pergi ke sini teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut benar-benar dulu ya, sambil menghabiskan kopi. Subhanallah, enak epol. Oke teman-teman, kita akan lakukan istirahat di sini teman-teman ya. Saya akan mencoba tidur di sini. Saya curiga ya teman-teman, kenapa kok tukang kayu itu sampai 3 kali bolak-balik ke rumah sakit, terus perutnya sakit, terus ditanyakan ke kiai, kok ternyata memang lahan ini lahan santet ya. Jadi warisan dari leluhur dulu, bahwa lahan ini karena luas banget ya, jadi hasil buminya atau hasil daripada kebunnya itu sering diganggu orang atau sering dicuri orang, sehingga orang zaman dulu kan pelit ya, akhirnya dipasang santet ataupun satet ya, kalau orang Jawa bilang seperti itu. Dan ini yang membuat saya datang ke sini untuk camping di sini, dan juga merasa tertantang gitu teman-teman ya. Oke, kita akan pasang kamera di sini 1 di dalam tenda, dan di sana ada 1 juga ya, jauh di sana. Saya pasang 2 kamera teman-teman. Mudah-mudahan kalau ada pergerakan bisa tertangkap oleh kamera.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.
teman-teman, ternyata semutnya banyak teman-teman ya. Subhanallah, nggak bisa tidur ini. Oke teman-teman, kita langsung explore saja teman-teman ya. Saya nggak bisa tidur ini. Tadi waktu saya tidur terdengar kayak orang ketok-ketok. Subhanallah. Tadi sewaktu saya tidur itu terdengar ketok-ketok kayu. Kayak orang motong kayu gitu loh teman-teman. Jadi kita explore saja teman-teman, sambil menghindar dari semut ini. Oke teman-teman, saya akan pakai kamera yang di sana teman-teman ya. Kita tutup yang kamera ini teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung explore saja ya. Di tenda itu banyak banget semutnya, nggak bisa tidur saya teman-teman. Aduh, Allah Akbar. Oke, kita akan explore tempat ini saja teman-teman ya. Duh, subhanallah. Nah, ini bekas kayu-kayunya nih teman-teman. Subhanallah. Nah, ini terang bulan ini. Allahu Akbar. Tadi terdengar suara ketuk-ketuk kayu. Dan lahan ini adalah lahan yang dipasang santet ya teman-teman. Menurut keterangan daripada teman-teman saya yang saya waktu mencari informasi itu ya. Karena memang bakul kayu itu kan dekat dengan teman saya, jadi teman saya itu bercerita kepada saya bahwa sini adalah tempat yang nah ini bekasnya potong kayu lah ini. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Siapa ya? Allahu Akbar. Suara gemuruh itu apa? Subhanallah. Udah jurang tuh. Udah nggak berani ke sana nih. Memang di sini tempatnya seperti ini teman-teman ya. Tinggi-tinggi. Akbar. Allah Akbar. Nah, ini bekasnya potong kayu ya. Oh, ternyata ladang manggis ya teman-teman ya. Paling kelapa yang satu kali itu. Subhanallah. Kelapa jatuh itu ya. Tempatnya seperti ini teman-teman ya. Allahu Akbar. Duh, lewat nanti dak dikduk hatiku. Duh, lewat mana ini? Aduh. Subhanallah. Di tenda banyak banget semutnya teman-teman, jadi nggak bisa tidur ya, mending kesini aja lah, mending kita explore saja teman-teman ya. Ternyata banyak pohon durian. Subhanallah. Allahu Akbar.
coba ke sebelah bawah teman-teman. Aduh, kecil terus barang. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ke bawah teman-teman. Oke, ini bisa berlaser. Tempatnya kayak gini ternyata teman-teman, juring seperti ini teman-teman ya. Subhanallah. Mana jalannya? Allah Akbar. Paling kayu jatuh lah. Subhanallah. Jadi Allahu Akbar. Apa ya? Masuk kelapa jatuh bolak-balik jatuh. Jadi kalau lahan santet itu memang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi kalau lahan di santet ini memang berbahaya ya teman-teman. Jadi ketika kita tidak berdoa ataupun lagi kosong pikiran kita kerja di lahan seperti ini, memang kadang-kadang ada yang mengganggu teman-teman ya. Makanya doa itu sangatlah penting buat kita semuanya teman-teman ya. Baik mau apapun kita harus berdoa ya teman-teman, karena alam semesta ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus selalu berdoa untuk semua kegiatan kita teman-teman ya. Oke teman-teman, kayaknya tidak ada pergerakan, dan saya hanya curiga itu kenapa orang kerja di sini kok sakit sampai dibawa ke dokter itu 3 kali dideteksi dokter. Aduh, apa sih yang tiba ya? Masuk hantu sih. Allah Akbar. Aduh, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Ih. Tenda kita di atas. Duh. Tawon. Waduh. Tawon. Asem. Tawon. Aduh. Tuh hantu iki, jambuk. Duh. Lari. Tawon. Allahu Akbar. Subhanallah. Tawon. Allahu Akbar. Duh, apa teman? Tawon ngangang. Waduh. Wah. Tantep sanggon iki aku. Waduh. Sangat tahu, ada mengerubung tawannya. Balik baik. Allahu Akbar. Ternyata ada tawan teman-teman. Allahu Akbar. Oke, subhanallah. Malah ning dirubung tawon karo semut ya, subhanallah. Aduh, malah dikejar-kejar tawon teman-teman ya. Walah, tobat ini. Oke teman-teman ya, sewaktu saya explore ternyata tidak ada apa-apa hal, hanya saya terdengar itu macam suara ketuk-ketuk kayu, dan juga macam ada kelapa yang jatuh apa-apa ya, saya kurang tahu itu, tapi sempat bikin saya kaget. Ada suara. Subhanallah. Terdengar nggak suara teman-teman? Dan yang paling saya mengerikan itu adalah tawon ya teman-teman, karena tawon itu kalau menyengat apalagi daerah muka pasti akan tembem-tembem semua, jadi kayak monyet ya teman-teman. Dan saya waktu di dalam tenda tadi juga ada banyak semut, mungkin sisa makanan ya yang
masuk ke dalam tenda, sehingga ada semut kecil-kecil itu merah-merah itu ya, yang gigit itu pasti gatel ya, semut gatel apa-apa ngono lho. Jadi nek nyokot loro itu, kalau gigit sakit itu teman-teman ya. Oke. Kalau fenomena-fenomenanya itu kayaknya enggak ada ya. Cuman berasa mengkorok saja ini gidok saya. Tapi nggak seperti yang dulu-dulu yang pernah saya bikin kontennya kemarin. Allah Akbar. Nah, ini. Duh, Allah Akbar. Oh. Apa sing tipe iki? Apa sing tipe iki? Apa teman-teman? Mungkin ranting satu lah. Oke teman-teman ya, kita cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan dalam perjalanan pulang kita selalu diberikan keselamatan sampai rumah, dapat bertemu keluarga, dan juga buat teman-teman semuanya mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan, kesehatan lahir dan batin, bisa meneruskan puasa ini di bulan Ramadan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, tolong dibantu subscribe, like, dan komennya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.